Saya tuh selalu mencoba untuk mencari tahu ya, kenapa ada sebuah produk atau jasa yang sudah bagus, sudah enak, sudah keren, tapi kemudian nggak laku di pasar, atau mungkin nggak sesuai dengan keinginan para foundernya. Dan ini pertanyaan yang mungkin mengganggu banyak orang, khususnya para entrepreneur baru yang merasa sudah menciptakan atau membuat produk yang menurutnya sesuai dengan apa yang dibayangkan atau sesuai dengan keinginan pasar. Nah, ternyata satu hal yang menarik yang saya temukan adalah konsep dasar tentang supply dan demand. Jadi selama produk kita itu tidak fokus kepada kebutuhan demand, maka supply akan kesulitan. Saya ambil contoh misalnya begini. Kalau kita ingin membuat sebuah produk, katakanlah produk yang paling sederhana ya, bikin bakso atau bikin nasi goreng gitu. Sebagai seorang pengusaha kita merasa bahwa, oh ya nih saya bisa bikin nasi goreng yang lebih enak dari yang lain, atau saya membuat bakso yang katakanlah menurut saya sudah enak, atau saya membuat satu jenis brand fashion misalnya batik yang menurut saya potongan atau jahitan atau desainnya sudah sangat unik sekali. Tapi kemudian kenapa nggak bisa mendorong ya, kenapa nggak pasar kemudian merespon dengan baik? Karena produk-produk tersebut adalah produk yang merupakan alternatif dari pasar yang sudah matang. Artinya apa? Artinya di luar sana sudah begitu banyak pemain bakso, pemain pempek, pemain nasi goreng, pemain batik yang sudah menjual produknya jauh sebelum kita hadir. Sehingga kehadiran brand kita, kehadiran produk kita, kehadiran jasa kita hanyalah menjadi satu dari sekian banyak alternatif yang selama ini ada di pasar. Jadi produk kita bukan benar-benar sebuah produk yang dicari atau dibutuhkan orang, tapi sebagai alternatif karena di luar sana sudah banyak. Nah, gimana caranya supaya kita memiliki potensi agar brand kita bisa diterima oleh pasar dan otomatis produk atau jasa kita kemudian diserap oleh pasar. Nah, kita harus kembali lagi kepada konsep dasar yang namanya supply dan demand teori tadi. Nah, ini adalah ilmu-ilmu dasar ya. Supply dan demand, permintaan dan penawaran kalau bahasa Indonesianya adalah memahami bagaimana proses permintaan itu dibangun lewat memahami permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi kalau kita ingin jadi entrepreneur, yang pertama kali kita harus lakukan itu adalah melihat di sekeliling kita atau di sekitar kita apa yang kemudian menjadi permasalahan. Dan dari permasalahan itulah kita mencoba menciptakan produk dan jasa. Itu yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran, supply dan demand tadi. Kenapa? Karena dengan memahami proses itu, kita akan selalu bisa menciptakan produk yang benar-benar relevan dan dibutuhkan oleh pasar. Supply, demand, supply, demand, supply, demand, supply, demand, supply, demand, supply, demand. Nah, seringkali kebutuhan kita dalam membangun sebuah usaha itu bukan dasarnya supply dan demand, tapi dasarnya dari apa yang kita suka atau apa yang kita cintai. Nggak salah, itu bisa jadi pintu masuk. Tapi kemudian kalau tidak memahami pasar, tidak memahami apa yang menjadi permasalahan, maka itu tadi produk kita hanya menjadi alternatif pilihan. Saya ingin ambil satu contoh, misalnya katakanlah ketika kita ingin masuk ke pasar hijab misalnya gitu ya. Nah, kalau kita hanya menjual produk-produk hijab yang di luar sana sudah banyak, maka produk hijab kita hanya akan menjadi sebuah pilihan dari begitu banyak produk hijab. Tapi ketika kita mempelajari pasar, lalu mempelajari kemudian kebiasaan-kebiasaan pasar, maka kita akan menemukan permintaan-permintaan baru. Katakanlah misalnya pasar hijab untuk perempuan muslimah yang gemar berolahraga. Nah, maka kemudian bisnis kita bisa dibuka untuk membuat peralatan olahraga khusus muslimah misalnya. Nah, ketika pasar ini tumbuh dan berkembang besar, pemainnya tambah banyak, kita harus menjadi lebih spesifik lagi, khususnya buat pemain-pemain baru ya, yang baru masuk ke dalam pasar. Sehingga kita akan melihat kemudian alternatif pendekatan atau pasar baru, misalnya baju renang khusus untuk market muslimah. Nah,
ini kan konsep supply dan demand, memahami adanya pasar dan adanya permintaan ya, ada permintaan dan adanya penawaran terhadap produk atau jasa yang dihasilkan, dan ini akan membuat ketergantungan antara produk. Nah, tantangannya adalah selalu menjadi yang pertama di setiap kategori dan kemudian menguasai pasar atau kategori tersebut. Nah, ini yang harusnya dipelajari oleh entrepreneur. Kenapa? Karena supply dan demand ini, demand-nya selalu bergerak. Saya ambil contoh ya, buat teman-teman yang ada di sini. Jadi, ini namanya supply, karena gitu ya. Ini namanya demand. Nah, proses ini adalah memahami ini nih yang paling penting nih. Riset, kemudian riset itu macam-macam, kita bisa membahas tentang in-depth, tentang kebiasaan, tentang behavior salah satunya, kemudian mempelajari tentang data. Ini semua bagian dari memahami supply dan demand. Nah, ini adalah kekuatan yang sesungguhnya yang harus dikuasai oleh si entrepreneur itu. Di tengah-tengah ini, kita akan punya yang namanya teknologi. Nah, misalnya apa ya? Misalnya e-commerce, media sosial, logistik, peer-to-peer, pembiayaan ya. Pokoknya banyak banget nih yang ada di sini. Nah, yang sering terjadi, banyak entrepreneur kita yang justru belajarnya tentang ini, tentang teknologi, cara beriklan secara digital, cara berkomunikasi secara digital, tapi dasar tentang permintaan dan penawaran itu tidak dibangun. Supply dan demand modelnya tidak dipelajari karena tidak mempelajari poin ini nih. Nih, poin ini nggak dipelajari. Ini yang harusnya digali terus. Kalau ininya sudah kuat, ini tinggal ngikutin. Itu kira-kira. Nah, ini yang saya pikir jadi tantangan nih buat kita, para pengusaha-pengusaha entrepreneur ya, untuk kemudian melihat supply apa yang harus kita ciptakan pada demand yang terus bergerak. Nah, demand ini terus bergerak, maka supply juga harus mengadjust proses ini. Ininya adalah teknologi yang mendukung, bukan belajar ininya, tapi belajar ini sama ini. Kalau kita bisa mempelajari supply dan demand dengan benar dasar-dasar teori tersebut, maka kemungkinan kita bisa punya produk yang bisa bertahan, brand yang bisa berkelanjutan, dan mudah-mudahan bisa menyelesaikan banyak masalah yang ada dalam lingkaran kehidupan kita. Nah, gimana caranya kalau supply-nya nggak ada, permintaannya nggak ada? Nah, bagi para entrepreneur yang visioner, istilah itu disebut membuka pasar. Jadi bukan berarti kalau supply demand nggak ada, supply nggak ada. Kita harus ciptakan demand-nya dengan edukasi. Nah, poinnya adalah seorang entrepreneur harus belajar tentang konsep supply dan demand ini terus-menerus. Dan teknologi selalu bisa kita alihkan kepada profesional, meskipun dasar-dasarnya kita harus pahami. Ambil contoh nih ya, misalnya produk yang dibuat dari sagu, ini satu brand lokal namanya Sagulisius misalnya gitu ya, atau ada Sagumi juga, ada beberapa yang dibikin dari sagu. Nah, pasar sagu ini masih kecil sekali, masih terus harus dikembangkan. Nah, itu yang disebut dengan adanya demand, tapi demand-nya belum besar. Nah, seorang entrepreneur, dia harus memperbesar demand tersebut sehingga supply dari produknya bisa diserap gitu. Nah, oleh karenanya proses yang harus dipelajari adalah bagaimana memperbesar pasar tersebut, bagaimana membangun edukasi yang terus-menerus sehingga potensi pasar ini bisa terus berkembang di tahun-tahun ke depan. Nah, itu adalah konsep dasar sekali lagi tentang supply dan demand. Sekali lagi itu konsep dasar tentang bagaimana kita bisa menemukan pasar, khususnya buat pasar-pasar yang belum terbentuk gitu. Nah, bukan fokus kepada teknologinya, karena teknologinya sekali lagi adalah bagian dari proses yang mendorong supply dan demand. Jadi temukan dulu konsep dasar supply dan demand, permintaan penawaran tadi, kuatkan, pelajari marketnya, pelajari kebutuhannya, baru kalau kita sudah jago dan kita sudah tahu behaviornya, kebiasaannya, kita gunakan teknologi untuk membuat pasar itu bertumbuh dengan besar dan lebih baik. Please like dan subscribe channel ini. Kalau tidak, saya sedih.